Halo teman-teman, jadi pada video ini kita akan membahas etika bisnis Islam. Apa sih itu etika bisnis Islam? Jadi, secara garis besarnya, etika bisnis Islam atau dikenal sebagai muamalah dalam Islam adalah seperangkat prinsip dan nilai moral yang mengatur aktivitas bisnis berdasarkan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang adil, bermoral, dan sejahtera bagi semua pihak. Pengertian etika bisnis dalam perspektif Islam. Etika bisnis dalam perspektif Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal benar dan hal-hal yang salah, di mana selanjutnya tentu melanjutkan dan melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. Yang kedua, prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islam merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Quran, hadis, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fikih. Adapun beberapa prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, yang pertama ada prinsip ketauhidan, yakni landasan tauhid atau ilahiyah yang bertitik tolak pada keriduan Allah. Yang kedua ada prinsip keadilan, yakni menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada prinsip kehendak bebas, yakni kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Yang terakhir ada prinsip kebenaran kebijakan, yakni konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan suatu keuntungan. Berikutnya, dampak positif dari penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam manajemen strategi terhadap kepercayaan masyarakat. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penerapan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir dalam kegiatan bisnis meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Hal ini karena perusahaan harus terbuka dan transparan dalam semua transaksi keuangannya, serta menghindari praktik-praktik yang spekulatif dan berisiko tinggi. Selanjutnya, meningkatkan keadilan dan kesetaraan. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti zakat dan infak mendorong perusahaan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan berkontribusi pada pembangunan sosial. Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana semua orang memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Ketika perusahaan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, mereka membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Pelanggan lebih cenderung untuk membeli produk dan jasa dari perusahaan yang mereka percayai, beroperasi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Kemudian, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di mata masyarakat akan melihat perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang terpercaya, bertanggung jawab, dan memiliki nilai-nilai yang baik. Terakhir, meningkatkan keharmonisan sosial. Penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Hal ini karena perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan berkontribusi pada pembangunan sosial dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Perbedaan pendekatan manajemen strategi bank syariah dan bank konvensional dalam konteks etika bisnis. Bank syariah berlandaskan pada prinsip syariah Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan menghindari riba. Sedangkan bank konvensional berlandaskan pada sistem keuangan tradisional yang berfokus pada keuntungan dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Di sini ada tujuan dasar. Bank syariah
mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang seimbang dengan memperhatikan kesejahteraan nasabah dan masyarakat. Sedangkan bank konvensional mencapai keuntungan maksimal bagi pemegang saham. Selanjutnya ada produk layanan. Bank syariah menawarkan produk dan layanan sesuai dengan syariah Islam seperti akad mudharabah, musyarakah, dan wadiah. Selanjutnya ada bank konvensional. Kalau bank konvensional itu menawarkan produk dan layanan keuntungan yang beragam, termasuk kredit, deposito, dan investasi. Selanjutnya ada manajemen risiko. Bank syariah sangat menekankan etika bisnis dalam semua aspek operasinya, termasuk menghindari riba, gharar, dan mesir. Sedangkan bank konvensional, etika bisnis menjadi pertimbangan penting namun tidak dominan pada bank syariah. Tidak sedominan pada bank syariah kalau bank konvensional. Selanjutnya ada etika bisnis. Bank syariah melibatkan Dewan Pengawasan Syariah untuk memaksimalkan semua keputusan dan aktivitas sesuai dengan syariah Islam. Sedangkan bank konvensional mengambil keputusannya itu berdasarkan pertimbangan bisnis dan keuangan. Selanjutnya ada kinerja. Kinerja bank syariah diukur berdasarkan profitabilitas dan tingkat kepatuhan terhadap masyarakat. Sedangkan bank konvensional, kinerjanya diukur berdasarkan profitabilitas, pertumbuhan aset, dan nilai pemegang saham.